Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Delvira, salah satu mahasiswa dari program studi meteorologi Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Keluaran Model WRF-Chem untuk Sebaran Abu Vulkanik Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember tahun 2021 dengan pembimbing Bapak Dr. Miljana Joko Trilaksono. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, pada tanggal 4 Desember tahun 2021 pukul 14.50 WIB terjadi erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Ketinggian abu vulkanik letusan Gunung Semeru mencapai 1.500 meter di atas puncak gunung, dan dari VAC Darwin menggambarkan 4 ketinggian sebaran abu vulkanik Gunung Semeru. Abu vulkanik yang dihasilkan dari erupsi gunung berapi akan mengurangi jarak pandang dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Untuk mengurangi kerugian tersebut, dapat dilakukan prediksi sebaran abu vulkanik menggunakan model WRF-Chem. Dalam penelitian ini akan melakukan simulasi model WRF-Chem untuk letusan Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember tahun 2021. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, perkiraan yang realistis dari karakteristik sumber emisi vulkanik sangat penting untuk memprediksi secara akurat dari transportasi abu dan gas yang dilepaskan selama letusan gunung berapi. Penelitian HIRT dan kawan-kawan tahun 2020. Salah satu karakteristik sumber emisi vulkanik yang penting adalah variasi vertikal, yang meliputi ketinggian injeksi abu vulkanik. Penelitian ini akan melihat perbandingan simulasi ketinggian injeksi dari model WRF-Chem yang akan diverifikasi menggunakan pengamatan dari VAC Darwin Australia. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk melihat perbandingan simulasi ketinggian injeksi dari model WRF-Chem yang akan diverifikasi menggunakan pengamatan dari VAC Darwin. Dengan batasan masalah, yang pertama, parameter kimia yang dibahas yaitu abu vulkanik dan sulfur dioksida dengan periode kajian 4 Desember hingga 7 Desember tahun 2021. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama, abu vulkanik letusan gunung berapi. Menurut Magma Indonesia tahun 2021, erupsi Gunung Semeru terjadi pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021 pukul 14.50 WIB. BMKG memprediksi sebaran abu vulkanik akan bergerak ke arah barat dan barat daya selama 6 jam dari waktu kejadian erupsi. Menurut penelitian Supriyatna dan kawan-kawan tahun 2017, letusan gunung api akan menghasilkan gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida yang merupakan gas pembentuk hujan asap. Dan penelitian Holland dan kawan-kawan tahun 2020 menjelaskan bahwa lingkungan tropis menjadi sumber SO2 vulkanik yang kuat dan memiliki masa hidup 1 hingga 2 hari di troposfer bawah. Berikut merupakan 4 lokasi bandara yang terdekat dari Gunung Semeru. Yang pertama, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Abdurrahman Saleh di Kabupaten Malang, Bandara Noto Hadi Nugroho di Kabupaten Jember, dan Bandara Internasional Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, model WRF dan WRF-Chem. Menurut penelitian Skamarok dan kawan-kawan tahun 2008, jelaskan bahwa model Weather Reserve Forecasting atau WRF adalah sistem prediksi cuaca numerik mesoscale yang dirancang untuk penelitian atmosfer dan aplikasi prediksi operasional. Sedangkan model WRF-Chem adalah model kimia atmosfer online yang menyimulasikan emisi, transportasi, pencampuran, dan transformasi kimia gas serta aerosol secara bersamaan dengan meteorologi. Penelitian yang menggunakan model WRF-Chem untuk simulasi abu vulkanik dan SO2 dari letusan gunung berapi telah banyak digunakan. Di antaranya, penelitian Stuver dan kawan-kawan tahun 2013 yang membuat perkembangan signifikan pada arsitektur perangkat lunak model WRF-Chem. Selanjutnya penelitian Egan dan kawan-kawan tahun 2020 yang menganalisis letusan Gunung Ejah Velajokul di Islandia tahun 2010. Dan penelitian Liza dan kawan-kawan tahun 2020 yang menganalisis letusan Gunung Etna di Italia pada tahun 2015. Selanjutnya deteksi awan dan abu vulkanik dari satelit Himawari 8. Dalam penelitian Inu dan kawan-kawan tahun 2010 dijelaskan bahwa interpretasi citra satelit Himawari 8 menggunakan TBB K6IR1 band 13 dengan nilai threshold 253 Kelvin dapat diklasifikasikan untuk menentukan cloud level tinggi. Dalam penelitian ISI dan kawan-kawan tahun 2018 dijelaskan bahwa satelit Himawari 8 mampu mendeteksi sulfur dioksida dari letusan Gunung Aso di Jepang. Dengan terjadinya insiden pesawat British Airways Boeing 747 yang melewati letusan Gunung Galunggung di Indonesia mendorong ICAO untuk terbentuknya VAC, di mana VAC merupakan Volcanic Ash Advisory Center yang bertujuan untuk mengeluarkan nasihat khusus kepada komunitas penerbangan di seluruh dunia. Dalam simulasinya, VAC menggunakan Canary IR-1 dari band 13 satelit Himawari 8.
Selanjutnya data dan metode. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama data National Center for Environmental Prediction Global Forecast System dengan resolusi spasial 0,25 dikali 0,25 derajat dan resolusi temporal 3 jam, dengan parameter yang dibahas arah angin dan kecepatan angin. Yang kedua, data advisory Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember tahun 2021 yang bersumber dari VAC Darwin Australia. Yang ketiga, data letusan abu vulkanik yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Marsden dan kawan-kawan tahun 2009. Dan yang terakhir, data tutupan awan dengan resolusi spasial 0,05 dikali 0,05 derajat dan resolusi temporal 10 menit, dengan parameter yang dibahas TBP 13 dari satelit Himawari 8. Selanjutnya, metode pada penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pre-processing, dimulai dengan mengunduh data GFS, menentukan domain kajian, menggunakan tools PrepGem Source untuk memasukkan data erupsi gunung berapi. Program ini akan menghasilkan suatu file binary yang perlu dikonvert terlebih dahulu, di mana pada penelitian ini menggunakan program convert MIS untuk mendapatkan file WRF input. Berikut merupakan pengaturan ketinggian simulasi yang digunakan untuk masing-masing ketinggian injeksi yang disimulasikan. Selanjutnya, processing, di mana akan melakukan simulasi model WRF-Chem dengan variasi ketinggian injeksi abu vulkanik yang bersumber dari VAC Darwin, yaitu ada 15.000, 30.000, 40.000, dan 50.000 feet. Selanjutnya, post-processing, yaitu merepresentasikan keluaran model WRF-Chem menggunakan Python, melakukan analisis tutupan awan dari satelit Himawari 8 dan model WRF-Chem, dan melakukan analisis sebaran abu vulkanik Gunung Semeru berdasarkan VAC Darwin. Berikut merupakan diagram alir penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, erupsi Gunung Semeru. Berikut merupakan gambar dari vulkanik es RGB yang diperoleh dari 3 komposit band satelit Himawari 8. Terlihat pada pukul 7.50 WTC atau 14.50 WIB, ada gumpalan yang berada di sekitaran Gunung Semeru. Pada pukul 8 hingga 8.10 WTC terlihat gumpalan tersebut semakin meningkat. Hal ini ditandai oleh erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember tahun 2021. Selanjutnya, kondisi tutupan awan pada wilayah penelitian. Satelit Himawari 8 dan model WRF-Chem menangkap adanya tutupan awan di wilayah penelitian. Semakin berwarna merah menandakan bahwa wilayah kajian semakin banyak ditutupi oleh awan. Nilai korelasi antara satelit Himawari 8 dan model WRF-Chem dalam mendeteksi tutupan awan pada wilayah penelitian yaitu 0,56. Selanjutnya, verifikasi hasil luaran model WRF-Chem. Yang pertama, untuk ketinggian injeksi 4.520 meter atau 15.000 feet. Untuk ketinggian injeksi ini terlihat bahwa arah seberang abu vulkanik dari model WRF-Chem mengarah ke arah utara, sedangkan menurut VAC Darwin, arah seberang abu vulkanik mengarah ke arah barat daya. Untuk itu, ketinggian injeksi 4.520 meter belum menangkap semua seberang abu vulkanik yang dijelaskan oleh VAC Darwin. Selanjutnya akan dilakukan 3 simulasi ketinggian injeksi yang berbeda, yaitu ketinggian injeksi 9.144 meter, 12.192 meter, dan 15.240 meter. Dari ketiga ketinggian injeksi ini, arah seberang abu vulkanik mengarah ke arah barat dan barat daya dari lokasi kejadian, di mana semakin tinggi, kecepatan angin akan semakin besar, sehingga partikel dengan letusan yang besar akan memiliki wilayah sebaran yang lebih luas jika dibandingkan dengan partikel dengan letusan lebih kecil. Ketinggian injeksi 12.192 meter memiliki arah sebaran abu dari wilayah jangkauan abu vulkanik yang mendekati VAC Darwin Australia. Selanjutnya, konsentrasi abu vulkanik dan SO2. Yang pertama, untuk abu vulkanik. Semakin bertambahnya ketinggian injeksi, maka konsentrasi abu vulkanik yang dihasilkan semakin besar. Dan juga ketinggian sebaran abu vulkanik juga akan semakin tinggi. Begitu juga untuk SO2, di mana semakin tinggi ketinggian injeksi, maka konsentrasi SO2 juga akan semakin besar. Selanjutnya, evolusi temporal sebaran abu vulkanik dan SO2. Pola persebaran abu vulkanik dan SO2 pada hasil simulasi yang telah dilakukan memiliki pola persebaran yang sama. Dan ketinggian sebaran abu vulkanik maksimum terlihat pada masing-masing ketinggian injeksi yang didefinisikan. Selanjutnya, model perbandingan abu yang diprediksi dengan mempertimbangkan aspek regulasi penerbangan. Di ICAO tahun 2021, semua wilayah dengan konsentrasi massa abu vulkanik yang lebih besar atau sama dengan 4 mg per meter kubik dikategorikan sebagai wilayah dengan kontaminasi abu vulkanik yang tinggi.
Dari simulasi yang dilakukan untuk ketinggian injeksi 12.190 meter, terlihat bahwa kontaminasi abu vulkanik yang tinggi yaitu terlihat menutupi suatu bandara di dekat Gunung Semeru, yaitu Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang. Selanjutnya diskusi. Berikut merupakan time series variable fast keluaran model WF-Chem, di mana dari time series ini terlihat bahwa variabel fast 3 memiliki konsentrasi yang lebih besar, sementara variabel ini memiliki inputan sebesar 4%. Dalam penelitian Latham dan kawan-kawan tahun 2011 dijelaskan bahwa sifat higroskopis abu vulkanik yang kecil dari 125 mikrometer atau dari fase 4 hingga fase 10 dapat menyerap air secara efisien melalui proses absorpsi. Dan dari penelitian ini diperoleh juga semakin bertambahnya ketinggian injeksi, maka massa abu vulkanik yang diinjeksikan ke atmosfer semakin besar, sedangkan massa SO2 yang dihasilkan ke atmosfer semakin berkurang. Selanjutnya, kesimpulan dan syarat. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, semakin bertambahnya ketinggian injeksi, maka sebaran abu vulkanik yang dihasilkan semakin luas, kecepatan sebaran abu vulkanik semakin tinggi, dan konsentrasi abu vulkanik semakin besar. Yang kedua, ketinggian injeksi 12.190 meter atau 40.000 feet memiliki sebaran dan wilayah jangkauan abu vulkanik yang mendekati VAC Darwin. Yang ketiga, model WF-Chem mampu memprediksi arah dan sebaran dari letusan gunung berapi sehingga dapat diterapkan dalam dunia penerbangan untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Selanjutnya saran, di mana pada penelitian ini massa letusan diperoleh dengan menggunakan pendekatan metode Masin tahun 2009, dikarenakan massa letusan Gunung Semeru pada 4 Desember tahun 2021 belum ditemukan. Dan jika diperoleh massa terbaru dari letusan gunung tersebut, maka dapat dibandingkan dengan simulasi yang telah dilakukan pada penelitian ini. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih.